Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz yang telah hadir bersama kita dalam rangka acara silaturahim sesama warga Komplek Amin Lestari dan Geraha Kaji Asri yang kita kemas dalam bentuk acara halal bihalal yang alhamdulillah setiap tahun kita laksanakan. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW atau yang mewakili, kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu seputar masyarakat, alim ulama, setiap partai sudah datang dalam hari yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Seperti yang sebagian Bapak Ibu tadi, alhamdulillah pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali melaksanakan acara halal bihalal yang mana acara ini rutin kita laksanakan setelah Lebaran. Dan mudah-mudahan acara seperti ini akan terus berlanjut hendaknya tahun-tahun ke depannya. Karena apa Bapak Ibu semuanya, mungkin dalam keseharian kita yang sibuk dengan aktivitas dan rutinitas yang mana untuk bertemu atau berkumpul bisa dikatakan sangat jarang sekali, sehingga dengan acara seperti ini dapat terjalin kebersamaan kita, saling kenal mengenal antara satu warga dengan warga yang lain. Dan kita doakan juga kepada Allah semoga acara kita ini dijadikan sebagai amal soleh hendaknya di Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga dalam momentum ini sehubungan dengan telah berakhirnya kepengurusan RT 05 RW 1 Kelurahan Kuranji Kota Padang, maka hari ini juga kita akan melaksanakan laporan pertanggungjawaban kepengurusan RT periode 2001 dan 2024. Jadi setelah ini kita akan mengadakan acara PJ, di mana acara ini kita bagi jadi 3 seksi. Yang pertama seksi halal bihalal yang kita laksanakan pada saat ini. Kemudian nanti seksi yang kedua yaitu setelah salat zuhur dan makan bersama kita laksanakan acara laporan pertanggungjawaban atau rapat warga melakukan laporan pertanggungjawaban kepengurusan RT. Kemudian setelah salatnya seksi yang ketiga khusus acara ibu-ibu yaitu acara arisan. Jadi khusus ibu tadi kalau mau bapak mau ikut kalau bapak ya silakan. Ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk supaya diberkahinya acara kita pada hari ini, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz kita, Ustaz Andi SPDI. Kepada Al-Ustaz kita persilakan dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustadz kita tadi yang telah membacakan suci Al-Quran dari depan kita bersama dengan harapan dan doa kepada Allah semoga acara kita ini berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Bapak Ketua RT kita, Bapak Datuk Aminullah. Tapi sebelumnya kita sampaikan kepada Ibu Bapak bahwa acara kita pada hari ini itu alhamdulillah itu diliput oleh salah satu TV lokal yang terbesar di Sumatera Barat, Padang TV. Terima kasih kepada Bapak dari Padang TV yang telah hadir, dan insya Allah akan juga tayang atau dicetak di koran terbesar di Padang Express. Jadi nanti bisa Bapak Ibu kapan tayangnya channel Pak? Jadi nanti bisa lihat di data Sumbar biasanya ya, data Sumbar. Dan nanti besok bisa Bapak juga beli koran untuk di-clipping sebagai kenang-kenang buat cucu kita. Mudah-mudahan buat tahun depannya bisa kita undang lagi mungkin TV nasional kayak TV RCTI. Mudah-mudahan dengan bantuan kita sumbangan atau support dari Bapak Ibu semuanya. Juga kami harapkan mungkin bagi warga atau Bapak Ibu terutama yang muda-muda yang mempunyai jiwa kreatif bisa mungkin membuat konten-konten tentang kegiatan-kegiatan RT kita, dan kalau bisa usulan nanti kepada Bapak pengurus RT baru bentuk mungkin bisa membuat bentuk media sosial kayak Instagram. Ini bisa kita perkenalkan komplek kita ke dunia luar. Mudah-mudahan dengan itu kegiatan-kegiatan kita disupport oleh mungkin pejabat-pejabat yang berwenang nantinya. Mudah-mudahan. Dan selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Bapak RT kita, Bapak Datuk Aminullah. Kepada Bapak kita persilakan dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah la ilaha illallah. Pertama sekali marilah sama-sama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat izin dan kuasanya kita dapat hadir bersama pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Selanjutnya selawat beriring salam marilah sama-sama kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ustaz yang telah hadir bersama pada kesempatan ini, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, warga Lestari yang tidak dapat disatukan satu-satu, kemudian terima kasih juga atas
dan juga kepada pihak-pihak terkait yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih banyak kami sampaikan pada kita bersama yang telah hadir pada kesempatan ini untuk melakukan acara halal bihalal kita ini. Walaupun sudah di akhir awal, tapi kita masih karena ada kesibukan. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama kita bersama, ini acara ini dapat kita wujudkan. Pada kesempatan ini kami secara pribadi dan atas nama keluarga dan juga pengurus FPD terlebih dahulu menyampaikan mohon maaf lahir batin kalau ada dalam kegiatan selama kita bergaul yang pada waktu yang lalu mungkin ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, mungkin ada tingkah atau perbuatan yang tidak tepat. Maka pada kesempatan ini kami mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami mengimbau untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, marilah kita tingkatkan silaturahmi dan peran aktif dari kita bersama, karena semua ini adalah dari kita untuk kita. Dan juga pada kesempatan ini kami sampaikan sesuai dengan berakhirnya masa kepengurusan RT 5 RW 1, dan mudah-mudahan nanti pada sesi kedua kita akan melanjutkan rancangan untuk kegiatan pemilihan RT berikutnya. Jadi kami mengimbau pada kita bersama untuk bersama-sama juga mengikuti rangkaian acara ini sampai selesai, karena kita akan menentukan arah dan bentuk kegiatan-kegiatan kita ke depan, terutama yang diawali dengan pemilihan kepengurusan RT. Dan juga tadi pertolongan salam dari Bapak Ketua RW karena beliau tidak dapat hadir pada acara ini karena bertepatan dengan acara manunggal kelurahan yang diadakan di RW kita, pusat RW kita itu di belakang Citra. Jadi beliau titip salam dan mohon maaf tidak dapat hadir pada kegiatan ini. Hanya sekian sambutan dari kami. Baiklah, sama-sama kita ikuti acara ini sampai selesai. Mudah-mudahan untuk kedepannya program kita akan lebih maju. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Ketua RT kita tadi, Bapak Datuk Aminullah, yang telah menyampaikan sambutan beliau dengan nitik beratkan harapan beliau bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus ditingkatkan untuk kedepannya. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita dengarkan tausiah dalam rangka acara halal bihalal yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Adrianto Malim Marajo, Sarjana Hukum Islam. Kepada Al-Ustaz dipersilakan yang awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak RT yang tadi sudah memberikan sambutan kepada kita bersama, yang kita hormati
Bapak-bapak Datuk Nenek Mama alim ulama sudah bentang dalam negari kapai sampai batayuk sampai babar itu yang kita muliakan kalau bukan guru kita kalau di belakang ambol kedua Pak tidak kata kaya nak kayu kemudian yang terhormati ibu dan bapak warga RT 05 RW 1 yang sungguh-sungguh sangat luar biasa yang insya Allah dirahmati Allah, dan juga buat bapak dari Padang TV, reporter dari Padang TV yang berbicara pada pagi ini. Cuma sayangnya katanya tidak lagi tahu kamu, kalau tahu atau di TV mungkin persiapkan dulu. Kalau itu kasar lo belum tidak. Puji syukur mari sama-sama kita hadirkan kita yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah ibu dan bapak berkat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Hujan indah, panen indah, tahu banyak Allah yang kondisi awak ini bapak ibu diizinkan dan diberi oleh Allah terlaksananya acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Luar biasanya membaca lihat dari warga RT 5 RW 1 ini di saat di tempat lain. Apalah sejak dari Idul Fitri selesai sampai hari ini ada beberapa kali mengikuti acara kegiatan halal bihalal dengan berbagai macam topik dan temanya kepada ibu. Baru sekali ini dan basu acaranya diadakan di siang hari, tapi hampir 100% hadir warga segalanya. Alhamdulillah mana ibu pagi ini datang apa alhamdulillah. Ya kalau di tempat lain alah malam dia doan, dah ada kegiatan kantua, dah ada kegiatan kerajo, dah ada urusan lain, lah di rumah tidak ada ibu orang. Dia awak dia muntazam di RT 1, di RT 5 RW 1 itu Bapak Ibu. Di saat hari libur dia doan harusnya pergi main-main ke keluarga, pergi ke rumah sana, tapi dikumpulkan di perangkat RT kita di musala yang kita cinta ini. Alhamdulillah dasar mange ibu kota ibu segala pakai baju seragam. Cuma sayangnya ibu-ibu peduli je sesama saja, Pak ada peduli Pak. Buktinya Pak ada baju seragam sama, beda-beda saudaranya. Nah, kami apa-apa orang ibu orang pikir mencari nama anak orang rumah awak. Kalau ibu bisa dengan mudah menentukan saya orang tua Pak, aku dakwah baca. Ya. Salawat dan salam bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indikator keberhasilan Ramadan itu Bapak dan Ibu akan terlihat, akan tampak setelah keluar dari bulan Ramadan. Nah, itu adalah acara hal bihalal itu suasana yang perlu kita ingatkan tentang semangat ibadah selama Ramadan, kemudian silaturahmi di antara sesama kita. Bapak Ibu, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, dan kalau saking acuhnya dibaca oleh para dai ubay dalam menyampaikan tausiahnya, bahkan ada kawan-kawan yang ceramah memakai moto USDTV satu untuk semua. Itu saja jujur sejak awal Ramadan sampai Idul Fitri itu sudah pupuhnya tadi kan. Ada juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Akhir dari ayat itu adalah la'allakum. Nah, ayo dapat hebat juga ilmu. La'allakum tattaqun. Mohon izin dulu kalau salah tolong ingat. Takun itu kalau dalam bahasa Arab itu dalam fi'il mudhari. Yang artinya maknanya Bapak Ibu karajo yang dah hanya dilakukan berlaku untuk hari ini saja, tapi juga untuk masa yang akan datang. Artinya bertakwa kepada Allah itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi setelah keluar dari Ramadan pun juga harus tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita saksikan kaum muslimin betapa banyak di antara kita Islam yang ketika Ramadan berarti berjamaah ke masjid, selesai Ramadan selesai berarti berjamaah ke masjid, tandanya Ramadan tidak berhasil. Ya, tandanya Ramadan tidak berhasil. Maka Bapak Ibu mohon maaf, aku pernah menyampaikan, mungkin di situ dan lalu pernah di tempat lain pernah menyampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, ada sebagian kecil di antara kita umat Islam itu
Yang indah jauh lebih cantik daripada ayam. Kalau kita tahu ni kita lebih cantik daripada ayam. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kita cantik dalam kenyataannya banyak yang tak lebih cantik daripada ayam. Kenapa demikian? Ayam buat bagi di pasar buat dikurang di rumah dalam kandangnya dah seminggu jadi. Tiap hari dia makan, tiap pagi dia makan kari. Selama satu pekan. Di hari yang ke-8 bukaan pintu kandang, ayam keluar dari kandangnya bebas mencari makan ke kamari kamar nak tutu dan kalamak di hatinya. Lah sanjo hari beko, matahari karena banam azan maghrib akan dikumandangkan tanpa para dua sorak-sorak memaki-maki main ayam. Ayam balik masuk ke dalam kandangnya sudah balik. Tahu mana pintu kandangnya itu ayam. Sekali mohon maaf itu ayam Bapak Ibu yang tak punya akal. Kita manusia hewan nautik yang punya akal pikir diberikan oleh Allah. Jangankan kalah, bodoh saja semua. Jangankan kalah, ada yang bodoh saja semua. Tapi sayangnya banyak dari kita Islam selama puasa lagi berjamaah musajid dua musajid musola paling sampai keluar. Tapi selesai dari Ramadan, tidak para orang yang datang pun tidak nampak mana itu musajid. Padahal 1 bulan penuh kita ditempat oleh Allah dalam masjid. Hati nurani, jiwa batin kita juga diagamakan oleh Allah dan tausiah-tausiah yang disampaikan oleh para dai dan mubarik kita. Akhirnya mana bicara pada ayam Bapak Ibu? Bu, mana bicara pada ayam Pak Giro? Enggak payah menjawabnya Pak. Baru kata itu ada sebagian sampai lain Ustaz, kami lagi ke musajid Ustaz. Karena orang datang ke musajid itu berbagai macam caranya Bapak Ibu. Pertama, ada yang datang ke musajid 5 kali saya sholat seperti Bapak dan Ibu di sini. Ada yang tinggal ke musajid sekali dalam seminggu. Kapankah waktunya dan apa-apa ketika hari Jumat, hari sholat Jumat, dan ibu-ibu di saat ada ikut arisan atau satu majlis taklim tidak akan pernah pakai musajid. Ada yang tiba ke musajid 2 kali setahun. Idul Fitri dengan Idul Adha. Ada yang hadir ke masjid sekali dalam setahun. Itu kira-kira beribu. Bu, bu, bu. Antamangan itu antara apa dan jadi ustaz dengan tembuko. Itu yang boleh. Sekali setahun tiba ke masjid kira-kira. 10 Zulhijjah. Ketika sholat zuhur telah selesai dilaksanakan di masjid dan musola, mengumumkan di panitia dan pengurus, Bapak Ibu mana dapat kupon, dapuilah daging yang kami bagikan yang itu di bawah di musajid lain tak di mutazam. Ada orang datang ke musajid 2 kali seumur hidup, nikah bawa ke musajid ya, satu pas meninggal, nyok paso orang datang ke musajid, yang orang musajid. Dan pada ironi Bapak Ibu. Dan salamu itu tidak pernah absen terompa, tidak pernah nongkrong terompa di luar tadi kan ibu adanya. Tapi ada juga di tempat lain, Ustaz. Kami lagi datang ke tadi Ustaz, tapi dan orang rumah kami tidak orang rumah kami di rumah. Bang kok gitu Pak? Kan kami mengamalkan gaji Pak Ustaz itu sunnah yang kami amalkan. Ibu-ibu itu lebih afdal, lebih rajin, lebih utama di rumah dibandingkan di masjid sholatnya. Betul itu ada hadisnya. Tapi kita kaji akan melihat memahami dalil, memahami ayat dan hadis itu tidak bisa tekstual saja, tidak tertulis saja oleh kita baca. Kaji kontekstualnya, apa asbabul wurud dari hadis disampaikan dari Rasulullah. Zaman Nabi kenapa perempuan itu lebih utama di rumah dibandingkan di masjid ketika sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam? Zaman Nabi pertama terjadi peperangan antara Islam dan kafir. Dan kedua, perempuan ini makhluk yang paling lemah. Dicilok, dibunuh, mohon maaf, ada yang sampai diperkosa zaman Rasulullah dulu. Makhluk yang lemah, paling penakut Pak. Bagak ibu kecil saja pun. Kasih ambil dulu. Akan pernah ibu juga. Kapak rumah bagaknya. Ya udah, itu suami bagak. Ya. Zaman kini tidak ada peperangan antara Islam dan kafir secara nyata bentrok awal Islam ada. Tidak pernah ada musajid musola di laki awak sekitar awak bahkan di al-multazam. Siapa ibu yang berjamaah ke musajid ada yang sampai diciduk orang? Aduh? Tidak. Ada yang dibunuh orang? Tidak.
Ibu kadang mohon maaf Bapak Ibu rumah barangkali di musaji batamu cucuran tu yo tu musaji bahkan menjadi di rumah dari dia musaji manggalaga tu yo dengan dua orang azan atau mengaji-ngaji di musaji ndak yo pernah mendaki di musaji mohon maaf umur dalam 65 tahun siapa nak memperkosa mama 5 tahun ndak hancur gitu sampai dia tu jadi jadi daripada PBN tindakan je lah ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan kita lagi baca Al-Quran. Anda ketika setelah selesai dari Ramadan bukan berarti selesai dari membaca Al-Qurannya Ibu dan Bapak. Ini tak takut dari makna sebenarnya. Bertakwa tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga setelah selesai dari bulan Ramadan. Satu Ramadan yang betul itu adalah mampu mewarnai 11 bulan yang akan datang, mampu memberi rasa untuk 11 bulan setelahnya. Hasil penelitian yang kami lakukan Ibu Bapak, banyak di antara warga awak di Kota Padang, di Padang ya, warga Islam di Padang, dan membaca Al-Quran itu hanya pada 3 waktu dan keadaan saja. Pertama, ketika masuk puasa, bayi baca Al-Quran. Selesai puasa, selesai baca Al-Quran, Al-Quran akan kembali ke habitatnya, basandar katakan dalam lemari dalam raknya balik. Atau ketika ada yang meninggal di rumahnya itu pun pinjam Al-Quran musaji itu, Al-Quran rumah itu. Dan ketiga saat datangnya musibah dan bencana alam barulah barawi membaca Al-Quran. Aku masih teringat Bapak Ibu tahun 2009 30 September 2009 ketika Padang diguncang dan Lampung. Kami 3 hari waktu itu beracara di Hotel Ambacang. Dulu kan Ambacang ini Aksana. 28, 29, 30 September kami acara di situ Senin, Selasa, Rabu. Di hari Rabu hari dekat atau tanggal 30 jam 3 kata panitia waktu sejenak sambil sholat asar betul disambung jam 5 balik tapi pindah dari lantai 3 pindah ke lantai 2 katanya apa Bapak Ibu saat itu aku menjadi garis musaji ya jadi untung lagi jadi garis musaji lagi baca Al-Quran ya jadi mulia garis itu kalau tidak ikan orang jadi garis kita ke Batam buat pada sampai sore ini siang ini Bapak dan Ibu sekalipun zaman ini ada orang yang merendahkan garis ya cek ambo kawan, ambo pulang izin sebentar majalah lagi. Di Jawa ke kawan yang lain, tidak usah lah pulang dari kali berdua rumah. Dia asal majalah surang tu. Kok tidak ada dulu dari surang tu beko, tentu tidak ada majalah. Pulang tu dia tempo orang kayaknya. Mendingan mana? Jam 5 anak dipulangkan. Jam 5, 1, 2, 5 sampai kabarnya kalau telah baca balik Padang diguncang dari kampung itu Bapak. Ya. Dari 30 orang kami yang beracara di Ambacang sampai balik ulang kawan atau yang meninggal dunia bahkan ada yang tidak ditemukan jasadnya sampai hari ini. Yang selama itu anak balik satu di antaranya Adrianto. Nah, maghrib ketika maghrib karena masih ada 3 gempa susulan yang ketik-ketik Ibu dan Bapak dan camping tsunami akan datang lampu mati dulu minta bang lampu warga jamaah atau menjadi sampai yang aman yang dikira aman. Isya, selesai lampu strongkeng pompa. Bapak Ibu tahu lampu strongkeng? Nah, kalau anak-anak remaja dulu ini hal lampu strongkeng itu. Ya, sejak lampu strongkeng itu pompa, ini sudah lama Bapak Ibu kemudian azan. Walaupun tidak sampai keluar terangnya, ramai orang yang datang berjamaah musajid ketika itu. Awalnya apa-apa di hari biasa paling 6 atau 7 orang, ini 1 sak lebih, hampir 2 sak. Ibu-ibu lebih rasa sak. Tapi yang lebih menyentuh hati itu adalah ketika selesai sholat isya dilaksanakan hanya kalau gara-gara diawali oleh salah seorang jemaah ibu-ibu yang ambil Quran mengaji membaca Quran sampai menangisnya mengaji ibu bapak orang baca Quran tersentuhlah hati nuraninya jemaah yang lain Rasulullah sampai hati dan tega pulang ke rumah melewati orang sedang ngaji. Kami sama-sama mengambil Al-Quran sedua api Al-Quran di musola. Kecil boleh mati. Cakap di bawah puas. Ya, sebuah biswa ikan situ tu amalannya pakai zikir dan doa bahasamu kamu yang memimpin dalam bahasa Arab bahasa awalnya sederhana kayak itu Bapak Ibu ya Allah. Dengan engkau datangkan gampu sanjo kapatan. Tanya tu tadi malam ada hikmah. Biasanya jemaah aku tidak pernah baca Al-Quran selesai sholat minta bangku pulang saudaranya petang tadi malam sholat tujuh membaca Al-Quran sampai tidak cukup Al-Quran di musola. Kalau itu datang agak pokok sampai seminggu dah ya Allah. Amin itu jemaah.
as-sailah cukup. Ya. 3 keadaan. Dan bahkan 10 hari menjelang Ramadan 2023 patang 1 tahun yang lalu Bapak Ibu, 3 kecamatan yang kami teliti di Padang Selatan, Padang Timur dan Kecamatan Bubuk Bagaduan, hampir 300 kakak yang kami datangi. Bu, Kopaso ke Timur. Satu di antara amalan yang paling yang besar pahala yang diutamakan itu adalah yang dianjurkan membaca Al-Quran. Lain mulia kami mencari Al-Quran ibu kecil. Kami di luar, di teras, ibu kau naik ke rumah. Jadi pas sampai mau balik ini kayu punya keluar, datang kalau kayu tidak makan dan diam. Keluar buku Pak Ibu, mohon maaf, berbagai macam alasan dan jawabannya. Di antaranya keluar beliau dari rumah Ustaz, Al-Quran Rasulullah ya di rumah bos, tapi dapat semua tadi mana rakaat aja. Mengaku beragama Islam tapi Al-Quran saya tidak tahu dari mana. Ibu tinggi kita kan Al-Quran dari 2 minggu 3 minggu lalu. 3 minggu yang lalu atau dari malam baru? Dari malam alhamdulillah. Tapi ketika lanjut dari 3 minggu yang lalu jawabannya lagi berarti 3 minggu lagi selesai Ramadan selesai itu baca Al-Quran. Ya, ada yang kedua dari rumahnya tiba di kelas kan? Al-Quran mulai aduh. Tapi kebetulan yang baru dia cucu memang ngaji. Tapi kan cik Al-Quran di rumah. Ibu berapa di rumah saudaranya kecil? 9 besar, 9 orang. Ibu ada HP? Lain. Suami ibu pakai HP? Lain. Anak ibu ada HP? Jangankan anakmu, Pak Ustaz, cucu aku dan kelas 2 SD dah kami balian HP. Anak SD pun dah pakai HP cerita tadi. Ibu main HP, main game, datang ke orang dia anak awak. Sampai dia beli. Main game orang, main HP orang. Anak kecil pun kita balian HP, punya HP yang harganya ratusan bahkan jutaan rupiah. Tapi kenapa tidak sejak kita mampu beli Al-Quran yang harganya cuma 20.000 rupiah? Maka sampai detik ini ketika di rumah awak masih baca masa bocil baru Al-Quran di rumah awak, perlu tanda tanya yang sangat besar bagaimana dengan keimanan kita, keislaman kita sebenarnya. Bahkan Bapak Ibu yang paling banyak di hati, Bu, ambil tanya ke keluarga, Bu, lain pernah ibu mendengar apa baca Al-Quran di rumah? Bila terakhir kali mendengar apa ngaji? Mencari juga lagi anak dia. Terakhir kali kalau tidak salah Pak Ustaz ikan dokau dulu Ustaz. Itu doa. Berarti kan ibu nikah dia Pak dulu. Iya. Ya tahu ibu nikah dia Pak aja. Tahu itu suami kedua dia atau suami ketiga. Ada wehnya, ada barang mulai Pak Ustaz. Cucu aku seminggu saudara yang besar kamar adik datang Pak Ustaz sendiri. Cucunya saja kabar adik sudah seminggu sudah lagi. Berarti kabar 2 tahun nikah dengan suaminya, tidak pernah sekali lagi mana suami tercinta baca Quran di rumah. Barang rugi dapat laki itu, rugi dapat laki tidak pernah baca Quran di rumah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ramadan ini halal. Halal itu intinya Bapak Ibu terurai segala hilang yang mengganjal dalam hati di antara sesama kita itu yang halal bihalal makna sebenarnya hakikat halal bihalal. Selama Ramadan itu menjadi bulan terbiah dan pendidikan, bulan pembinaan hati dan jiwa kita. Selama bulan Ramadan kita selalu memaksimalkan diri untuk terhindar dari maksiat dan dosa. Dan di saat yang bersamaan ibu dan bapak, ketika dosa tidak pernah kita kerjakan selama 1 bulan, di saat yang bersamaan pahala kebaikan amal soleh datang banyak terhitung yang kita laksanakan. Betul? Kamu yakin Bapak Ibu ada jemaah kita di Musala Al-Multazam itu selama Ramadan berusaha maksimal untuk terhindar dari dosa. Betul? Ibu pergi melanjut ke kadai atau pergi ke pasar, timbul di kadai, kasih. Timbul di kadai. Basujo kawan ibu dan ahli undian. Akan ada di tengah masyarakat yang ahli undian kadang-kadang. Tapi tidak ibu yang multazam cuma dari tadi berarti tak ada undian sudah lah. Ya, dari tadi sudah acara apa tahu kan? Ada yang ahli undian, pakar undian, bahkan dikenal dijuluki dengan duta undian. Ada lihat itu duta undian. Asal katamu orang tak senang, tak tenang, berarti kalau tak mau mengajak orang berundian. Betul ajak ibu berundian. Tahu tak ibu siang itu? Aku yakin kalau ibu jemaah Al-Multazam atau RT Timur pasti kamu ada astagfirullah. Maaf yuk, aku sedang puasa. Itu mengikat.
Kayak itu Bu. Indah. Gak betul. Ayo, alhamdulillah. Allah menghindar awak dituri oleh. Dia dah ada di kudu, kau mau dikuca itunya maaf yo, tanpa sedang puasa. Tuh pindah sampai yang lain. Dan kamu buat. Karena kita khawatir akan bisa merusak pahala puasa kita. Karena yang membatalkan itu kan ada dua Bapak Ibu. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa bisa kita jaga, dan makan dari Indonesia ini bisa jago. Tapi yang membatalkan pahala puasa itu yang paling susah untuk menahannya. Orang puasa tapi malian kerajaan ini sahkan puasanya kai, tapi kurang nilai pahalanya. Orang puasanya mampu kerajaannya, atau berkunci kerajaan, atau berbentuk kerajaan, bercari kerajaan, main orang kerajaan. Puasa kita besar, cuma nilai pahala yang akan berkurang baginya. Nah itu kita khawatirkan. Cuma kalau saudara 3 kali sampai kali ibu menghindar masih ngajak tu dek kawan tu berkunci, boleh kalau boleh penyarankan, andai masuk bisa jaga itu. Tak cukup istighfar itu minta maaf saja dengan ibu bacalah ta'awuz, a'udzubillah, tambah ayat kursi sampai kepada yang suci. Yang kedua pergi terimanya. Itu kalau kelas kakap setan berbini dan bodoh. Ya, kita maksimal seperti itu. Ada lagi terkait itu Bapak Ibu. Anggap kau galih kopi atau galih teh buah ke, ya, kau tu lihat buah, ini dalam mikir. Anggap kau galih kopi, galih nan berisi kopi segala itu Bapak Ibu, ibu tampuang di rumah jual ekran di wastafel atau di kamar mandi ibu, ada 30 detik jadi Ramadan berapa ibu? Bapak 30 hari. Ramadan 30 hari. Air kopi, air teh yang berisi dalam galih itu tampuang jokran di rumah agak 30 detik. Jadi pertanyaannya, setelah 30 detik berlalu, kira-kira dan kata jadi terhadap air kopi yang ada dalam galih itu Bapak Ibu. Mode itu juga pakai hitamnya atau berkurang kadar hitamnya atau malah berasia air dalamnya. Berasia. Sekalipun masih ada tindak butiran-butiran hitam cici dalam. Maka kalau bisa berasia ada dua penyebabnya. Pertama, selama 30 detik tidak pernah ada tambahan kopi atau zat yang kumah masuk dalam air tadi. Dan di saat yang bersamaan 30 detik itu tidak kaitkan para banyak para galih air putih berasia yang masuk dalam galih sehingga kalau terlalu banyak yang berasia dan kumah dan hitam dan kopi dan teh pun yang dobrak, yang bongkar, yang usia keluar, yang bongkar keluar. Itulah puasa Ramadan sebenarnya Bapak Ibu. Sambung puasa hindarkan diri kita dari maksiat, tidak nama awak berbuat dosa. Di saya bersama tidak takwa banyak pahala kebaikan amal soleh kita kerjakan. Maka dengan sendirinya setelah selesai dari Ramadan, ibu bapak, habis nan dulu nan jaya dan semua kesadarannya. Namun sampai detik ini, renungan bagi kita bersama khusus aku yang menyampaikan. Andai kata sampai inilah puluhan tahun usia awak, bapak ibu aku sampai puluhan ini, bapak ibu dah 50-60an tahun. Artinya puluhan kali kita laksanakan ibadah puasa Ramadan sampai detik ini. Ketika masih ada perbuatan maksiat, masih ada perangai-perangai yang jahit lewat lain, masih ada akhlak yang mazmumah yang tercela, ada SMS senang oleh orang susah oleh orang senang. Satu pertanyaan sangat besarnya, bagaimanakah dengan Ramadan kita selama ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya di akhir Ramadan kita saling bermaaf-maafan yang terus semakin kita Idul Fitri kita saling bermaaf-maafan supaya hilang dan tersangkut dan ambil dan tersirampang dan mengganja dan tusik dalam hati kita selalu bermaafan di antara sesama kita. Cuma terkadang baru selesai kami berkhutbah Idul Fitri, jamaah barawi ujung tangan jamaah selima. Kayak tujuan yang makin ada musajiko ujung tangan. Kekabulan minna mikum ketujuan dari yang ideal izin Allah batin yo tangan. Sepanjang perjalanan dari musola sampai ke rumah, siapapun nama suruh ujung tangan tadi. Tapi tiba di rumah, jom kawan serapi saya tiduran sama lagu jawab aku nak yang balik. Saya dimakan nonton rumah kan. Udah. Yo sudah. Awak kan dah selesai saya mengikuti saya rayu ya. Nah itu nanti baru ikut ujung dari mesti banyak dia mantap lah gak jadi minta maaf ketika balik banyak hati awak minta maaf ke suami atau suami pada istri satu pertanda terlalu banyak dan kadang dosa kesalahan pada pasangan kita di rumah.
Maka setiap kali ada salah, ada kesalahan, ada kehilapan, segera minta maaf. Jangan di padian menuntut menggundung, jadi kalau menggundung itulah kari yang dibatu, payah, pikul minta maaf. Ada sikulah berawal terjadi percekcokan dulu. Tangka, bercakap, menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Apalagi ibu dan bapak itu. Di Padang 2023-2024 sampai pertengahan ini menurut Bapak Ibu, kasus perceraian di Kota Padang terbesar itu disebabkan karena masalah ekonomi dan masalah istri yang sudah bekerja yang jauh lebih mapan dibandingkan dengan suaminya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita jaga semangat Ramadan kita agar tetap kita laksanakan setelah dulu dari Ramadan. Ingatkan menyebabkan surat Al-Hasyr surat 59 ayat 19. Janganlah engkau seperti seorang lupa melupakan Allah. Dulu ada di rumah saji zuhur, baru mengaji-ngaji dalam tadi itulah perhidap kamu tadi salat zuhur sekali itu, walaupun tujuannya kecilnya untuk salat zuhur, tapi di rumah saji menjelang ramadan juga ada perlu sekali. Tapi ketika setelah keluar dari Ramadan, azan orang enggak jauh tadi. Lagi koma orang enggak gimana kayak dulu tadi. Bahkanlah sholat orang memang betul kedua. Maka Allah lagi buat balik Bapak Ibu. Kalau kajian awak di Al-Hasyr dan ke-8 balik. Ya ayyuhallazina amanu. Diawali oleh Allah dengan kalimat amanu. Dalam rumusan ilmu tafsir Bapak Ibu, ketika ada satu ayat di Al-Quran dalam ayat mana surat manapun yang Bapak Ibu temukan ada awalnya ya ayyuhallazina amanu, minimal ada 3 hikmah dan makna pelajaran kita bersama. Pertama, kalau kalimatnya ya ayyuhallazina amanu itu satu pertanda ayatnya diturunkan di kota Madinah. Kalau di Makkah diawali dengan ya ayyuhan nas. 3 balik tahun dari umur 42 sampai 53 Nabi berdakwah di Mekah, tugasnya sihir saya ini mengesahkan Allah, menanamkan tauhid dan akidah. 10 tahun dari 622 Masehi atau ketika umur 53 tahun sampai umur 63 10 tahun di kota Madinah, barulah ada ibadah di sana, puasa, ada sholat. Maka di Madinah karena yang diseru itu adalah orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Satu, yang kedua, ketika ada ayat yang diawali dengan kalimat amanu, ya ayyuhallazina amanu, maka sambungan dari amal itu pasti berhubungan dengan kebaikan atau amal soleh. Dan yang ketiga, sambungan dari amanu akan menjadi indikator tolak ukur untuk mencari tingkat keimanan seseorang kepada Allah SWT. Artinya Bapak Ibu, siapa 5 ngerajuan ayat setelah amanu itu tadinya beriman kepada Allah. Siapa tidak beriman. Contoh Al-Baqarah 183 itu sambungan dari amanu, kutiba alaikum syiyam. Siapa yang lain puasa di bulan Ramadan tadinya beriman, tidak satu puasa tidak beriman dulu. Al-Hasyr 8 balik itu Bapak Ibu kata Allah, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat, kata Allah. Bertakwa kepada Allah dan hanyalah setiap pribadi memperhatikan apa yang telah diperbuat yang itu hari esok sebagai aplikasi implementasi dari semangat ibadah Ramadan yang kita laksanakan setelah keluar dari Ramadan. Bapak Ibu, banyak awak yang bakar jokari peras keringat banting pulang dari pagi sampai malam dengan harapan ketika pulang guys bisa tinggal goyang-goyang kaki sambil senyum, tak tahu bakar aja, tak tahu dosa oleh ada yang kita nikmati mengalir cari minggu jadi lanjut tahun rezeki kita lewat investasi, lewat usaha awak, lewat bisnis kita, lewat deposito dan sebagainya. Banyak dari awak yang menata dan memanage sedemikian rupa bagaimana kehidupan kita di masa tua nantinya. Bahkan sejak bodoh dan bujangan dari dulu Bapak Ibu, buatlah demikian. Ambo kok nikah besok ingin dapat suami dan tak kaipo, dapat istri dan tak kaipo. Ya, kerajo di situ, minimal pendidikannya itu. Andai kata dia rezeki dia Allah, ambo pengen punya rumah di rumah atau mobil rumah di daerah situ, kok model rumahnya sekian banyak kamarnya. Punya anak, besok anakku sekolah di situ, kuliah di situ. Salah kita pikir. Tapi cik nanti kadang-kadang lupa memikirnya bagaimana kehidupan setelah di dunia ini. Pilihan itu cuma 2, antara husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jarang diantara kita nak memikirnya, ambo kok meninggal, besok ambo dia meninggal, sedang solat di musaji contohnya.
Amun dia meninggal sedang membaca Al-Quran, amun dia meninggal sedang melaksanakan ibadah ini. Maka kata Rasul dalam hadisnya, andai kata boleh untuk memilih meninggal di mana, maka pilihlah meninggal di kota Madinah, bukan di Makkah. Madinah. Dan kalau di Makkah itu Bapak Ibu meninggal jemaah haji dan jemaah umroh di Makkah sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu kuburnya tidak di Makkah, tidak di Salah Masjid Nabawi, tidak lagi bisa cincin itu. Kuburnya jauh 7,5 kilo dari Masjid Haram. Tapi yang meninggal dunia di kota Madinah itu dimakamkan di Baqi sebelah dengan Masjid Nabawi. Dan hadis yang lain kata Rasulullah, ketika kiamat nanti yang pertama kali dibangkitkan dari alam kubur itu adalah aku, kata Rasulullah. Kemudian Abu Bakar dan Umar yang dimakamkan di dalam Masjid Nabawi, ya, yang selalu dikunjungi di dekat rontok itu, ibu dan bapak. Kemudian Nabi berangkat ke Baqi memberikan syafaat pada siapapun yang dimakamkan yang dikubur di Baqi itu, jaminan ada surga. Maka satu kali barangkali membimbing jemaah umrah sekali 2 bulan, baik sekali 2 bulan ke Makkah, selalu berdoa, ya Allah, andai kata ajal bertiba, janganlah engkau cabut ajalku, ya Allah, cabut nyawaku, jangan engkau cabut nyawaku, kecuali kau dapat lah betul-betul lebih banyak pahala dibandingkan dengan dosa tadi, dan cabutlah nyawaku di kota Madinah. Tapi jangan kini, ya Allah, anak mau ketik-ketik oleh berimu pada 16 bulan SD, beri ketik 8 bulan muan. Alalimu baru. Nah, waktu kan mampu dari. Ya. Tapi kalau orang rumah, yuk Allah cie, tidak baru cie, you know? Allah cie, titik sampai situ. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setelah meninggal dunia, pilihan cuma 2. Di alam barzah, alam kubur anda mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Sampai di akhirat pun juga 2 pilihan antara surga dan neraka. Jangankan Bapak Ibu yang ada berjamaah misalnya lewat ibadah yang sesuai dengan solehah ini. Wah, cari leko, sudah saya carakan Bapak Ibu cari preman dadang dan padu satu tujuh badannya dengan tato segalanya, dan itu batin dia mulai di puncak sampai ke bawah pada derek sumbang alis mata batin dia, itu batin dia, bibir julida batin dia, ada orang yang cincin. Adanya lepenyo ko simpik uang besok paningga dia saruko atau dia narakulan itu jawabnya Bapak Ibu. Saruko kalau dia normal akal pikirannya, kecuali kurang video atau dia kadang atau ya. Ingin surga tapi tidak mengamalkan amalan ahli surga, tidak akan pernah bisa masuk surga. Maka Imam Syafi'i mengatakan, tarjun najata wa tasdik masalikah, inna syafinata la tajri 'alal yabas. Engkau mengharapkan keselamatan tapi tidak pernah menempuh jalannya, niscaya kapal tidak akan pernah berlayar di daratan. Untuk investasi dunia banyak kita yang berburu Bapak Ibu, tapi investasi akhirat sangat sedikit dari kita yang memikirkan. Investasi akhirat, kata Rasulullah hadisnya riwayat Muslim, idza mata ibnu Adam, dan riwayat yang lain idza mata insan in qata'a amaluhu illa min salasin, dalam riwayat yang lain illa min salasatin, apabila meninggal anak cucu keturunan Adam, in qata'a bermakna intaha. Ustaz banyak menerjemahkan in qata'a terputus amal ibadahnya. Yolah habis adalah bisa amal ibadah tak terlalu juga doa-doa itu yang terpenting. Itu dengan mencari sejol anak tertentu saja dan betul. Inqoto'an bermakna intaha, tertahanlah amal ibadah itu kecuali 3 perkara. Jadi ketika sholat meninggal, dia tak sampai ibadah sholat rumah dulu dia dapat 2 meninggal. Itu yang terputus, yang tertahan itu. Sehingga Bapak Ibu, ketika Idul Kurban sementara itu, dewa siku ada almarhum tak sekolah di Ustaz. Ada. Sampai lain bantah dia orang, "Mana meninggal dah kami dari orang putih segala aja." Oh yang dia aja, mereka tuh. Nanti putih itu amal ibadahnya langsung di kerajaan dari orang yang bersangkutan dalam meninggal. Imam Hanafi mengatakan boleh anaknya yang berkorban atas nama orang tuanya sebagai bentuk bakti anak orang tua. Dulu ketika orang tua ibu dilayar itu, tapi yang itu biaya itu bisa orang anak pendidikan anak. Sampai meninggal, tak satunya berkorban, ibu dan bapak tak pernah sekali lagi berkorban. Kemudian anaknya kadang-kadang berhasil dan sukses. Karena kesuksesan kita hari ini bukan semata-mata karena kehebatan dan kepintaran atau keberuntungan kita. Ada jasa didikan ajaran dari orang tua kita saja dahulunya. Ada hindangan air mata dan minta doa dari setiap tahunnya agar anaknya berhasil. Bakti anak orang tua disatukan orang tuanya berkorban atas nama almarhum atau almarhumah boleh. Atau dalam Syafi'i, awak sudah saja yang berkorban, tapi niat ya Allah,
sampaikanlah semisal pahala kurban nabur untuk orang tua yang meninggal dunia. Nah, maunya di situ tetap awal, itu pun juga boleh, silakan, tidak masalah. Disampaikan. Tiga amalan atau tiga investasi akhir itu ibu dan bapak. Pertama, sedekah jariyah, itu sebagai bentuk aplikasi dari keberhasilan Ramadan wafatan. Tetap kita lanjutkan semangat ibadah. Untuk Nabi Nabi itu tuh infak jariyah. Kalau infak jariyah itu nggak bisa orang-orang nak lewat piti saja. Kalau infak kumpulin harta benda. Tingkatannya itu Bapak Ibu yang paling tinggi dari zakat. Di bawah zakat ada infak, di bawah infak ada sedekah, di bawah sedekah ada wakaf. Beda infak itu sedekah. Kalau infak hubungan harta benda. Kalau sedekah tidak hanya harta benda, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Wa angkean duliran yang saruh di jalan, buat pindahan ke tong sampah itu sedekah. Bahkan yang paling murah, tabassumuka fi wajhi akhihi sedekah. Senyummu terhadap saudaramu yang lain adalah sedekah. Tapi jangan senyum kepanjangan saja, Pak. Orang bilang kawak senyum dulu deh. Atau senyum ke laki orang, laki orang kan itu udah bini orang tuh senyum dulu tadi. Itu kena laka di kedua awalnya pakai sapu. Nah, Bapak Ibu, makonya di musaji di musola, tentu satu tulisan apa ada tuh. Biasanya sering ditulis kota infak, bukan kota sedekah. Kenapa demikian? Kalau kota infak baru akan bernilai ibadah, masukan fikih ke dalam baru dapat pahala. Ini udah bisa senyum-senyum saja dulu. Ya, tapi kalau kota sedekah mereknya ada saya sih ya, baru masuk itu senyum saja dia dapat sedekah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sedekah sedekah yang mengalir itu. Bapak Ibu banian lapik cie, salamu lapik masih dipakai juga untuk kepentingan beribadah, pahalanya mengalir kepada kita yang sedang berinfak. Sekalipun walau meninggal besok. Atau yang paling luar biasa itu adalah sedekah sumur contohnya. Seperti dilakukan oleh salah seorang sahabat, dulu posisinya di luar Masjid Nabawi, ini karena pelebaran dan perluasan pengembangan Nabawi itu berada posisi di tengah musaji ini kan. Bapak-bapak situ besok cari dari setantang pintu buku dari belakang Masjid Nabawi masuk ke dalam, di tengah-tengah ada keramik bulat 3 buah di tengah-tengah Masjid Nabawi itu semua di bawah sebenarnya. Sedekah dari sahabat Rasulullah dan sampai kini airnya masih mengalir kita pakai, pahala mengalir ke beliau. Makanya kami Bapak Ibu mohon maaf kali, bukan maksud untuk ria dan menyombongkan diri. Kama baik terkadang kita itu ada agenda-agenda ceramah kedua petang itu di Otu atau pulang kampung di Otu itu sangat basian tarompa Jepang, sandal jepit, sandal wudu atau tangkele dan sejadah-sejadah kecil atau mungkin untuk berdoa dua kan di masjid mana kami barang untuk melaksanakan sholat 5 waktu saya sholat tinggal tarompa sedikit atau tinggal lapis sembahyang sedikit sekalipun tidak pernah melapor ke pengurus jangan telepon pengurus untuk terompa itu kakak lah ya. Tak perlu kan? Kalau ngalir kawat tadi, apalagi sandalnya yang pamerek, sandal wudu, yakinlah Bapak Ibu tinggal pena aku cek atau kotak aku bekoan, karena campur orang. Tapi kalau sandal wudu ditinggal, akan pernah yang buangan ke pengurus tu. Tidak lo bisa diciduk orang tu, ya. Merek sandal wudu, nampak? Oh pasti sandal wudu kan sama mampu beribadah, kan? Tahu orang sekali. Atau perlombaan sirik kan ada orang kita milik ini. Asal itu tenang mereka nangkang di komplek aku pasti terpaku suara. Tahu lah. Nah, itu sedekah yang mengalir. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ajarkan ke orang lain satu ilmu, selagi ilmu itu dimanfaatkannya, diamalkannya, kalau ngalir kawan. Maku sange rugi rasanya Bapak Ibu, awak orang tua yang punya anak dan cucu di rumah, untuk landasan pondasi dasar agama, kadang saran boleh orang lain. Harusnya yang mengaji alibata dari dasar dari awal yang mengajar bau yang benar cara solat yang benar awak orang tua yang mengajar dulu ndaknya selama diamalkan oleh anak cucu keturunan kita sampai meninggal dunia nanti baru lagi kawat lagi. Kau terkadang ada Bapak Ibu mohon maaf banyak di antara kita yang hanya sedang memikirkan parit kemudian IQ-nya atau balanjonya sekolahnya dipikirkan tapi hati gaduhnya jiwanya agamanya akhlaknya jarang di antara kita yang memikirkan Bapak Ibu. Sering mau sampaikan mohon maaf. Sekali lagi Bapak Ibu. Bisa kita cek analisa sekitar bawah. Orang tua ketika mulai berhati-hati mendidik anak sejak anak usia 6 tahun sampai usia 5 tahun, insya Allah hubungan anak balik tidak senyum-senyum
menikmati anak soleh-solehan kita dapat ini, anak yang pasukan orang tua, saulah anaknya. Bahkan ada orang yang ini beruntung anak ada dapat anak ini. Dah itu nak beruntung dapat anak payah mendidiknya. Tapi kalau dah hati-hati mendidik anak sejak usia ketek sampai 15 tahun, insya Allah umur anak balik tahun sakit gigi yang maknya jadi. Ya, panjang orang lainnya bahkan terlontar kalimat, "You anak kurang ajar." Nah, anak tu kurang ajar, selama itu kurang diajar. Cuba maksimalkan majar, kebanyakan majar, tidak kurang diajar, tidak kurang ajar, kurang ada. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kecamatan jawab berani. Tapi tidak usah sampai kampung ketek, karena demi menjaga nama baik dan marwah. Tahun 2000 balik, ada anak SMP, kelas 3 SMP, tapi umur 5 balik tahun lah kan, dia lepas kelas 3 SMP, laki-laki. Ayahnya udah meninggal, anak adiknya dua orang. Nakalnya, Allah Rabbi Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik dan keluarga orang kayak kita. Pai saja pulang pagi, di malam lalunya, bidu lalunya di sekolah. Dulu dalam pelajaran, semua ini lalu saja. Sudah mencetak lalu saja. Ya, suatu hari belasan hari pulang anak sejak pagi, sejak petang pulang. Ada di tetangga kamarnya tu, kamar anak itu usia muda tu pulang nampak dan bodoh. Ada yang kamarnya seperti inilah kepada keindahnya, kemudian saatnya pulang. Disuat dari kabar tetangga lah dapat kabar itu anak itu hendak pulang tu kabarnya ternyata malam datang ditangkap oleh polisi itu narkoba. Ada yang namanya Bapak Ibu, alhamdulillah itu dan ketujuhnya teman. Bersyukur senang hati amaknya ketika anak itu masuk penjara. Karena setiap kali ada yang diminta di rumah tidak lampirkan daknya anak dia dah kejut foto kan campurnya buang pecah Bapak. Bahkan pernah malam tu amaknya dia kalau tidak dapat dia pergi. Asal tetangga kena berperang datang ke rumah ada yang rumah dan tidak membaca apa-apa kita minta ke pancang dia pergi. Bapak Ibu, yuturi damang katakan ke polisi Pak, you ada Pak mana itu anak remaja namanya itu malam berkata, you siapa itu anak aku. Siap amakku diinterogasi ditanya oleh polisi Bapak Ibu. Udah iblis sudah malu Pak situ. Ya. Baterai ko baru kembali pilih suatu kali tak kaji. Bapak Ibu. Lah selesai diinterogasi amaknya oleh polisi, tak pulang les, aku minta daya amaknya ke polisi. Andai kita mereka punya tanda kepalaku Pak, tolonglah muan anakmu dalam penjara kote. Kesalahannya kejahatan kecil dan kobar itu, memang tidak cina menggandu saja. Mai solem yo, maliang yo, lo mabuk yo lo. Bahkan tahunan satu kau tak percaya Pak, kau dengan tangga dia menceluritnya kemari. Itu jemaah. Luar biasa Bapak Ibu. Dekano salah dari kita, ya tidak diajar dari ilmu bermanfaat dari orang tua saja dari kecil. Berkaitan dengan itu investasi yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan anaknya. Mereka sampai doa awak dari ini itu orang yang lama meninggal dunia Bapak Ibu baik. Walaupun kawan-kawan di luar banyak orang kecil sampaikan Ustaz, Nabi lewat dari kuburan Bapak Ibu pancung tempat rumah Nabi jelaskan dan tentukan tanah tadi. Bertanya pada sahabat yang lain, "Tuhan ya Rasulullah, ada Nabi jenazah yang ada dalam kubur sedang disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah. Selagi pelepah rumah ini hijau baraya itu juga tetap terus bertasbih oleh Allah, limpahan rahmatnya sampai pada jenazah yang dalam kubur. Makanya orang tua sejak zaman Yesus sampai kini ketika siap jenazah dikuburkan, hanya tanam bunga di kuburan tu. Namun bunga pudiang merah atau pudiang hitam. Nah, kalau saya sampaikan ke kawan-kawan Bapak Ibu, kok yo nak sampai doa awal ini kurang meninggal, angku meninggal besok ada kami sembahyang balik dulu. Itu pada suku Islam berdoanya kita sekampung tu. Nah, Bapak Ibu, dalam sholat jenazah ada doa untuk si mayat. Kalau tak sampai ke sisi di sholat jenazah ini, tak boleh didoakan. Kalau tak sampai, insyaallah sampai Bapak Ibu. Ibu Bapak, makanya ambo sampai ini. Walaupun tidak dikali bulan kiriman di bulan lain di kampung tak tersangka, tapi setidaknya hampir semua amal ibadah sunnah dan kerajuan diniatkan pahalanya ya Allah sampai ke sebesar pahala untuk orang tua di kampung ya Allah. Insyaallah sampai. Bapak Ibu
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma jadi dari kaget kok ada bapak ibu kaman cari minantu cari lanang tahu jual agama saya kan. Kalau minang tahu agama jangan sok tahu jual agama, tapi yang benar-benar tahu jual agama. Kadang-kadang kawan sekali dua kali kita kajian baru lah pandai berfatwa, itu pegang itu. Nah, diorang kan banyak yang diutamakan itu buktinya, gajinya di mata itu. Mohon maaf, barangkali anak kami yang pertama dia diundang kawan datang lihat anak mau besok dia undangannya. Siapa nanti bu? Alhamdulillah baru dua budak anak, dak siu-siu mak kuliah sampai tinggi-tinggi S1 S2 bagai itu. Tapi undangan kecil awak, santiam anak mau mencari laki. Siapa nanti ASN, orang prajurit bank, TNI Polri atau orang medis, dokter tentunya. Sabtu kali batamu orang yang dokter nanti cerita dari Polri itu hebatnya terus. Bahkan tak batamu orang yang usah sama cerita kenapa lebih parah berumur mau. Sama pilot itu. Tapi 2 tahun sudah itu beraja itu anak lagi anak dua. Datang ada anak mau isoyo undangan. Ya ada tu bu. Ya balik. Jadi boleh jawab itu audio kecil. Kalau itu dah kami kaknya cinta mati dah nampak dah lain nyore. Jadi dah kalau kan bunuh orang yang makan anak rumah dia kan. Jadi kalau memang itu sudah takdir dari Allah Taala pasrah ilmu sudah lebih banyak pakai nyoba jalan ini. Siapa tu pinatu itu? Tu agari musola mutasam tu. Tidak mutasam di situ. Bapak Ibu sambil pada berharap lah. Dia nak mau Bapak Ibu dapat negara. Kurang cewek yang sana. Aku mantan garis dulu, mantan garis. Ya, tapi apabila di mantan garis, dalam 1 tahun insya Allah 4 kali 5 kali kemakan dalam 1 tahun. Walaupun mantan garis agak 70 kali jual ceramah aku sebulan kali berarti berapa ni? Ada yang ibu jual mantan garis, jual tadi. Anak salah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rugi banyak, silakan Bapak Ibu kita lihat sekitar Nawa, banyak orang tua yang rugi di akhir hayatnya. Ambo selama kuliah di IAIN Membuat Padang dulu sama juga dia ibu bapak sadaya. Mungkin ambo yang paling banyak tinggal di Bosani. Karena ambo dia manakan dia Pak Wali Bozibar ketika itu jadi ketua Persatuan Garin Kota Padang. Imam Musadi Musola tidak juga garinnya ambo tinggal di situ dulu ambo carian garinnya diseleksi dia pengurus. Malaki dapat nak tujuh dia pengurus aku tinggal situ beberapa hari tanpa digaji. Padahal mau kontrak di sekarang, ya. Itu sebagai bentuk tanggung jawab. Dimulia dari itu enggak hina dari itu, ya. Walaupun orang dihinakan dari itu, jadi Bapak Ibu. Acok dari itu tak pakai orang. Ada yang meninggal dunia ibu menjadi ustaz. Ustaz dia tolong latih itu dia ustaz. Mana apa dia biar Pak. Ustaz jadi imam itu tidak ada almarhumah anak laki-lakinya loh Pak. Nah ini Ustaz, itu nanti kamu foto-foto itu anak itu anak itu nama video itu anaknya dah hasil anak laki-laki lagi tapi tidak dengan mampu jadi imam sholat jenazah orang tua. Jangankan untuk menyelenggarakan jenazah seperti yang lainnya, kegiatan yang lainnya, mencari kapan memandikan, mengapani atau mana tidak berbuat menjadi imam sholat jenazah itu banyak anak zaman ini tidak tahu. Aku sio-sio rugi banyak anak rasanya Bapak Ibu. Maka dari itu itu resi atau PKI masing-masing yang tanya anak-anak rumah pokok sedikit rumah mak iong dia pandai rasulnya atau tidak rasulnya loh datang kamu soal multazam betul ke rumah Ustaz saya akan menuju kali jadi dipuja nanti Ustaz awak dulu saja insyaallah beliau akan mengajarkan Bapak Ibu pada kali itu lagi kita sampaikan pada siang ini karena dalam agenda maksud sampai yang 2 ini adalah lewat 3 kali ini produksi 3 kali ini dua apa tapi tadi mulai terlebih belum dalam agenda boleh 1 sampai 5 kan 1 jam lebih 1 jam 45 juga mengayu Ustaz saya 1 jam 45 ini ceramah ya tapi yang bilang sudah bermanfaat bagi kita semua khusus bagi yang menyampaikan menjadi motivasi tidak bagi awak untuk berjamaah kamu saji untuk selalu bersilaturahmi seperti ini hilang masalah-masalah untuk kita saudara Bapak Ibu mudah-mudahan awak nih RT 521 jemaah musola multazam makin kompak makin bersemangat makin tampak kekeluargaan kita ada di depan amin ya bisa dan tiang apa sih saciuk bayam kabuki semua mendaki kelurah semua menurun tergelantang semua makan angin terkonflik semua makan tanah itulah kita dan bersaudara ikhwan muslim Islam itu bersaudara. Terima kasih atas segala perhatian maaf atas segala kekurangan bila itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz kita yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pemberitahuan bagi Bapak Ibu, untuk panitia ada Ustaz kok ada penabupan loh. Jadi beliau kok banyak di balai kota, ketua gubernur, dan sebagainya. Tapi memandang Ambo, tolong Ustaz sekali kok ke komplek Ambo. Ada sini Ustaz sekali sering. Alhamdulillah beliau hadir Bapak Ibu. Mudah-mudahan untuk acara-acara besok kita pakai jus dan kadang-kadang ya. Kemudian yang Ambo garis bawahi permintaan Ustaz tadi tentang Ustaz itu Ustaz Andi. Jadi beliau akan cari sini loh Ustaz Ambo mau pendaftaran. Lalu yang ibu yang nantu gitu ya. Ambo sedangkan kita tambah. Nah, kan motivasi yo dari ceramah Ustaz tadi. Ustaz itu dari bisa orang dari ke Makkah ya. Jadi dia boleh itu loh. Jadi kalau ibu dan dia menjadikan beliau nantu silahkan datang kampung ya. Kalau malu itu WA sih saya. Sampaikan ke Ustaz. Dia beliau aku saulah mana. Itu aja loh. Jadi rugi lah kalau yang lain itu macam kau dia ya. Kemudian Bapak Ibu dari Allah untuk sesi pertama itu mungkin sudah selesai. Selanjutnya nanti kita akan salat zuhur berjamaah dan juga dengan makan siang bersama. Dengan harapan kalau bisa makan kita sampai ibu dan pulang karena tempat kebersamaan kita ya bersama. Kemudian selesai kita makan siang bersama. Kemudian dilanjutkan dengan sesi yang kedua berupa laporan pertanggungjawaban pengurus RT sekaligus pembentukan panitia pemilihan RT. Kalau selanjutnya pakai itunya. Jadi nanti kita bentuk panitia, kita lanjutkan dengan teknis untuk pemilihan RT periode selanjutnya. Nanti setelah itu baru kita laksanakan Selasa dan melanjutkan dengan cara ibu. Terima kasih. Mari kita laksanakan sholat berjamaah. Ditutup dengan waktu sesi yang pertama ini dengan mengucapkan alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.